bersepakat dengan Allah. Kita sering bersepakat dengan mudah dengan dunia, jujur. Sering bersepakat dengan ego, tawaran-tawaran dunia, dengan kedagingan. Tetapi kadang sulit sekali bersepakat dengan firman. Sulit sekali bersepakat dengan Allah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mau bersepakat dengan Tuhan dan tidak menyelaraskan diri kita dengan firman Tuhan, Tuhan tidak dirugikan sama sekali. Dan tidak berpengaruh buat dirinya terhadap kita. Yang rugi kita. Jadi bagaimana kita bisa bersepakat dan menyelaraskan jiwa kita, hati kita, hidup kita dengan rohnya, dengan firmannya, maka kita akan bersepakat dengan dia. Kita harus mengenal pribadi Allah dengan benar. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban pangkalan. Dari dua ayat ini kita bisa melihat betapa pentingnya pengenalan akan Allah. Allah adalah pemilik dan pencipta segala sesuatu. Kalau kita sadar mengenal Allah kita, bahwa dia adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk hidup saya, hidup saudara. Kita ini katanya berharga di hadapan Tuhan. Apa yang kita takutkan? Tuhan Allah Maha Besar. Saudara harus melihat betapa Allah itu Allah yang sangat luar biasa. Dia besar. Kalau saudara punya Allah yang besar di dalam hidupmu, sekali lagi pertanyaan buat saya dan saudara, apa yang kita takutkan? Allah pemegang perjanjian dan berintegritas. Allah kita adalah Allah yang punya integritas. Artinya ketika dia berkata, ketika dia menyampaikan sesuatu, gak akan dirubah. Kita harus mengenal Allah kita. Siapa Allah kita yang berintegritas di dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Allah tidak mungkin gagal. Tidak ada seorang pun, siapapun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan dari mulai awal penciptaan sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Persoalan bukan siapa yang bisa menggagalkan Bapak Ibu Saudara, tetapi siapa yang akhirnya tidak masuk dalam rencana Tuhan. Itulah yang akhirnya dia tidak bisa mengalami maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Allah adalah kasih. Artinya kasih Allah tidak berubah atas hidupmu. Apapun keadaanmu, ada dua sisi yang harus kita lihat. Kalau kita mengalami hal-hal yang gak enak, kejatuhan, pilihan yang salah, itu tidak akan mempengaruhi Allah di dalam mengasihi. Tetapi saudara kalau harus melihat sisi yang lain, yaitu sisi kebenaran. Saudara tetap dikasihi apapun kondisimu. Tetapi kalau saudara gak hidup di dalam kebenaran dan tidak menghidupi kebenaran, saudara gak akan mengalami apa-apa. Dan saudara gak akan pernah bertumbuh di dalam segala hal. Percaya sungguh-sungguh. Seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara percaya, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan saudara pegang teguh dan berdiri di atasnya, Alkitab jelas berkata tidak akan pernah dipermalukan. Kadang kita bisa percaya, satu titik nggak percaya. Dan kalau itu terjadi berarti kita sedang bimbang. Sejauh mana kita percaya sungguh-sungguh itu ditentukan sejauh mana kita mengarahkan hati kita kepada firman. Memperkatakan firman. Memperkatakan adalah salah satu tindakan iman. Saudara hati-hati dengan perkataan. Setiap hari saudara megang dua benih. Ada benih baik, ada benih jahat. Sadar nggak sadar? Kita sering menaburkan dua benih ini. Lewat apa kadang kata menaburkan benih? Perkataan. Makanya firman Tuhan katakan, perkatakanlah yang membangun, yang mendatangkan kasih karunia, supaya orang lain dibangun hidupnya. Jangan dibalik, kita suka meruntuhkan hidup orang atau membangun yang gak benar. Tapi mulai hari ini kita percaya, kita mau bersepakat sama Allah, amin.